Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimatul Jaro, nomor NIM 302200108. Saya dari kelas KPID. Di sini saya akan mengkritik makalahnya Mbak Laila Wandriani yang berjudul Spiral of Silence. Spiral of Silence Theory merupakan salah satu teori yang ada dalam komunikasi massa. Teori ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang tidak mampu mengeluarkan opininya atau pendapatnya di media di massa, maksudnya orang banyak, karena dia merasa tidak ada dukungan dalam pendapat itu. Nah, setiap orang pasti membutuhkan, nggak semua orang sih, banyak orang yang layaknya orang pendiam biasanya menggunakan teori ini supaya dia merasa yakin dan mampu mengeluarkan teorinya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mengkritik makalahnya Mbak Laila Wandriani. Yang pertama, bagaimana kebenaran teori. Jadi kalau menurut saya, materi yang dijelaskan oleh Mbak Laila Wandriani merupakan suatu kebenaran karena teori ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang mempunyai sifat pendiam. Jadi dia itu tidak mampu mengeluarkan pendapatnya atau opininya itu di depan orang banyak atau di depan umum. Contohnya saja saya sendiri, saya juga pernah merasakan itu. Saya tidak mampu mengeluarkan pendapat saya karena menurut saya tidak mendapat dukungan dari orang lain dan saya takut kalau apa yang saya sampaikan itu salah. Padahal kalau kita pikirkan dengan matang-matang, semua orang jika memikirkan itu, mereka tidak akan mengeluarkan pendapatnya dan mereka juga akan selalu memendam pendapatnya itu. Nah, yang kedua adalah kesesuaian teori dan tema. Dalam teori ini, teori Spiral of Silence itu sesuai dengan temanya. Temanya yakni teori dalam komunikasi massa. Nah, dalam teori komunikasi massa itu kan kita harus mengeluarkan apa yang ada dalam diri kita, apa yang ingin kita sampaikan itu di media massa ataupun di depan umum ya. Nah, dalam Spiral of Silence ini kita tidak mampu, teori ini digunakan ketika kita tidak mampu mengeluarkan pendapat kita atau opini kita. Kita harus mencari dukungan orang lain agar teori ini bisa keluar gitu. Jadi ini sesuai. Mbak Laila juga memberikan contoh dalam kehidupan terkait teori Spiral of Silence. Namun, Mbak Laila kurang memberi contoh yang mudah dipahami dalam kehidupan nyata. Ya, kalau dalam kehidupan nyata yang seperti saya jelaskan tadi, contohnya anak sekolah yang dalam sebuah rapat atau sebuah acara gitu, dia ingin mengeluarkan pendapatnya, apa yang akan ya rancang saat acara nanti. Contohnya perpisahan kan banyak itu, harus ada pembukaannya, nanti harus ada hiburannya. Nah, kalau kita tidak bisa atau kita tidak mampu mengeluarkan pendapat kita hanya bisa diam dan mendengarkan pendapat orang lain. Nah, seharusnya kita juga mampu memberikan pendapat kita agar sebuah organisasi atau dalam konteks organisasi itu bisa maju. Mbak Laila juga mempresentasikan makalahnya secara jelas dan cukup jelas sekali dan tidak berbasa-basi. Nah, itu runtut ya. Nah, menurut saya kalau ada baiknya dalam presentasi kita mampu menggunakan dua bahasa, yakni bahasa baku juga bahasa kita sendiri. Kalau bahasa baku kan kita harus memberi atau membuat kata yang sesuai dengan kalimatnya atau dalam bahasa Jawa ya. Kalau dalam bahasa Jawa itu nggak nyeleneh, harus sama gitu. Kalau bahasa sendiri itu adalah kumpulan kata atau kalimat yang bisa langsung kita tangkap dalam otak kita, langsung bisa kita pahami
karena kan itu simple, sederhana, dan sangat mudah dipahami sekali. Jadi gitu, intinya to the point aja lah. Dan pada setiap teori pasti ada kekurangan dan juga kelebihan. Nah, kalau dalam makalah ini Mbak Laila sudah menjelaskan bahwa kekurangan teori itu apa. Nah, kalau menurut saya kekurangan dalam teori ini adalah kita sebagai orang pendiam, apa yang ingin kita sampaikan atau seseorang yang menggunakan theory of silence ini, spiral of silence maksudnya, kita tidak mampu mengeluarkan pendapat kita. Jadi kita itu takut kalau kita salah, nanti kalau kita dihina, dicaci gimana karena pendapat kita yang salah gitu. Kita tidak merasa yakin gitu. Nah, lalu apa pertanyaan saya, apa yang menjadi keuntungan jika kita menggunakan teori ini untuk diri kita sendiri, bukan orang lain? Kalau untuk orang lain pasti keuntungannya adalah apa ya? Orang lain itu malah bisa membuat kepercayaan diri dalam kehidupannya atau dalam kehidupannya gitu. Karena dia merasa yakin kalau pendapat kamu itu benar gitu. Dia itu membenarkan dengan cara berasumsi yang sama seperti Anda. Nah, kalau untuk kita sendiri, apa ada keuntungannya? Atau malah itu akan merugikan diri kita sendiri? Nah, itu pertanyaan dari saya ya Mbak Laya, tolong dijawab. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.